bukan cat, bersepatu resmi, Anda ada pembimbingan mental terkait dengan keagamaan, terkait dengan keagamaan, ya. Kalau yang Muslim yang nanti mungkin baca Quran, surat-surat pendek, kemudian bersuci, toharoh, dan sejenisnya. Jadi gampang. Bagi yang non-Muslim tentu nanti akan dibina sesuai dengan agamanya. Sampai asar itu sampai jam 4, kemudian istirahat sebentar, jam 4.30 biasanya atau jam 4:15 atau jam 4 Anda berpakaian olahraga lagi, ada kumpul di lapangan tenis untuk latihan upacara atau apel. Ya, itu agenda hari Selasa. Kemudian untuk agenda hari Rabu, ya Anda mengikuti apel pagi, jam 7 sudah ready. Apel pagi jam 7 sudah ready. Nanti apel pagi akan dibimbing oleh kepolisian dan TNI. Kemudian jam 8 selesai hari Rabunya. Kemudian jam 8 nanti Anda datang ke ruangan masing-masing sesuai dengan arahannya. Tuh. Jam 8 Anda presentasi sampai zuhur, sampai zuhur. Kemudian setelah zuhur ada perbaikan, kalau memang ada perbaikan dan penjilitan. Penjilitan Anda tidak usah repot, cukup ditumpuk di koperasi, diberi lembar kertas, ini adalah angkatan 53 kelompok 2, serahkan ke pegawai koperasi, nanti akan dijilid. Kemudian setelah itu, mungkin jam 4 sore ada pembinaan lagi olahraga ataupun fisik. Kemudian Kamis pagi Anda penutupan. Itu yang pertama. Jadi Anda sudah tahu rancangannya. Tolong berpakaian yang rapi, yang bawa lencana korpri, jangan lupa. Lencana korpri. Hari itu tanggal berapa? 19 ya? Atau nanti coba tanya panitia apa perlu pakai membawa baju korpri atau enggak. Karena yang angkatan ini kebetulan tanggal 10 November ada upacara berarti berpakaian korpri lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda membuat bahan tayang yang akan Anda paparkan di laporan aktualisasi. Seperti Anda waktu dulu memaparkan rancangan aktualisasi. Tapi yang dipersiapkan apa sekarang? Laporan aktualisasi. Sama bahwa yang dilaporkan adalah eh, bab 3 itu yaitu pelaksanaan aktualisasi, hasilnya apa, kemudian kendala yang terjadi saja apa, kemudian tindak lanjutnya apa, simpulan yang kalau simpulan itu jangan panjang-panjang, simpulan itu yang pendek saja. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, alur daripada seminar, jangan tulis ya, nanti nggak usah tanya-tanya alur eh, dari laporan aktualisasi alur. Sama, Anda nanti akan diberi waktu menyajikan maksimal 7 menit, mentor 3 menit, ya, penguji maksimal 8 menit. Ya. Tuh. Kemudian kalau Anda diberi kesempatan berbicara, baik itu pembukaan maupun closing atau penutupan, jangan berbunga-bunga, jangan pengajian, ya, jangan kultum. Jadi langsung saja. Terima kasih kepada penguji, mentor, moderator. Sekian, assalamualaikum. Selesai. Jangan berbunga-bunga. Begitupun ketika Anda mau mempresentasikan. Yang terhormat, penguji, mentor, moderator, mohon izin menyampaikan laporan aktualisasi. Langsung. Gitu. Ya. Jangan terus, ya boleh tapi jangan, karena waktu.
Ya sebenarnya baik, sholawat dan sebagainya juga baik. Cuman kita harus efisiensi waktu. Ya. Kalau diberi kesempatan closing, sekali lagi, nggak usah disebutkan nama penguji kepada penguji dokter sebenarnya dan itu kepanjangan. Langsung penguji karena nggak hal yang nggak penting. Kemudian yang ke berikutnya, file. File yang akan jenengan paparkan. Tolong nanti ketuanya, siapa ini ketua kelompok ya? Siapa ini Izin ketua kelompoknya? Herdiani Bapak saya. Oke. Ya. Buat Google Drive. Buat Google Drive. Kemudian masing-masing dari peserta Selasa sore atau Selasa malam itu semuanya sudah ada di Google Drive. Apa yang akan dipaparkan? Jangan sampai hari Rebo Anda mau presentasi belum di-download. Ya. Coba seperti kemarin ada peristiwa. Pas seminar laporan aktualisasi listrik mati sedino. Itu kan juga repot. Wifi-nya juga repot. Jadi itu tolong semua yang akan dipresentasikan dalam bentuk PPT ya sudah terkumpul dalam Google Drive dan sudah di-download dan ditaruh di flash disk sehingga fleksibel dan di backup ya tidak hanya satu karena kalau tidak bisa dibuka biar cepat ya. Seperti tadi ada penguji dari Jakarta online waktunya sangat cepat. Dia minta satu peserta itu 3 sampai 4 menit ya. Karena pengujinya di Jakarta. Nah, itu kan juga repot juga. Oleh karena itu kita harus mengantisipasi. Kemudian berikutnya waktu rancangan aktualisasi itu siapa yang menguji dulu? Siapa Mas Rahman waktu RA dulu seminar pengujinya? Mohon izin kalau tidak salah Ibu Amiroh Ambarwati. Oh baik. Berarti nanti akan Ibu Amirah lagi insya Allah. Nah, oleh karena itu nanti dipersiapkan. Baik, itu yang harus Anda persiapkan dan Anda. Oh iya, kelompok ini ya, tolong salah satu mungkin Mas Rahman atau siapa membawa printer ya, printer satu dan kertas A4. Karena apa? Nanti kalau ada pergantian penguji mendadak ataupun ada kesalahan di halaman judul dan sebagainya, itu bisa di-print waktu Anda mengikuti selama ada di kelas itu. Jadi nanti sistemnya semua peserta masuk di kelas, kemudian satu orang presentasi, satu orang membantu. Berarti nanti laptop yang kita nyalakan dua, karena nanti juga ada online yaitu mentor. Kemudian berikutnya masalah mentor. Mentor nanti kalau berhalangan karena waktu mau minta waktu tertentu, nanti jenengan yang digeser yang menyesuaikan. Misalnya urutan pertama itu Mbak Diah Ayu, tapi mentornya bisanya jam 9 ya nanti kita sesuaikan begitu saja. Kemudian nanti tolong sampaikan ke mentor untuk menyampaikan penguatan bahwa laporan aktualisasi Anda itu baik, bermanfaat, dan sudah dijalankan, dan hasilnya baik. Itu aja intinya. Ya. Karena banyak yang eh, mentor itu bahasanya berbunga-bunga. Berbunga-bunga, ngalor ngidul, ngetan ngulon nggak perlu. Jadi bahwa laporan aktualisasi milik Ivanka itu apa dan sudah dijalankan. Intinya apa, dampaknya apa, dan manfaatnya apa, tindak lanjutnya apa, dukungannya apa, selesai. Nah, nanti tolong yang mau menjadi mentor
disampaikan itu. Dengan hormat disampaikan itu. Seperti tadi Bapak Dokter siapa itu yang dari IA apa ya? UIN Purwokerto itu UIN apa? Staisu. Ya. Itu bagus itu. Jadi beliau tahu bahwa apa yang harus disampaikan. Runtut bagus sekali. Jadi bermanfaat yang dilakukan ini, manfaatnya ini, dukungan rektornya ini, nah, itu bagus sekali. Biasanya yang ngalur ngidul itu rata-rata kepala KUA biasanya. Kemudian juga kepala sekolah, kepala madrasah itu agak panjang biasa. Tapi ya kita maklum makanya waktu Pak Teguh sebagai moderator mohon memberikan dukungan fokus kepada laporan aktualisasi peserta gitu. Tapi kadang-kadang sudah diingatkan itu ya karena memang itu kan culture ya, bagian dari culture ya. Itu kadang-kadang masih ada bumbu-bumbu yang hal yang tidak perlu. Nah, kadang-kadang ya kita maklum. Namun kalau memang sudah lebih, saya stop. Baik, cukup. Begitu saja sih. Nah, eh, baik. Sebelum kita ke laporan aktualisasi, ada pertanyaan dan mungkin bisa Latif nanti menjawab sebagai panitia, terutama terkait dengan apa yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan, dan apa yang harus perlengkapan apa yang harus disediakan. Saya persilakan, monggo. Kalau ada Izin, pertanyaan, be izin relax bertanya ya, Pak. santai. Izin Monggo, bertanya Pak. ya. Nanti kalau misal pas seminar aktualisasi itu kan saya sudah komunikasi sama kepala kok saya Pak. Hmm. Beliau bersamaan dengan jadwal wisuda terus tidak bisa mengikuti. Bagaimana Pak? Dilimpahkan ke orang lain. Orang yang di kantor suruh membaca teks dengan buatkan ya sudah selesai. Gitu Baik, aja. baik Pak. Terima Ya. kasih. Ada lagi? Karena apa? Maaf ya, yang namanya mentor, maaf sekali maaf. Itu ada honornya dan harus dipertanggungjawabkan, ada rekamannya, ada surat tugasnya ya. Nanti ada tanda terimanya. Nah, itu. Gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan secara administrasi. Begitu ya, Mas ya? Baik. Ada lagi? Ini ada Mas Latif sebagai panitia kalau mau tanya apa yang harus dibawa, apa harus bawa topi warna hitam, biru, hijau, dan sebagainya. Monggo Mas Latif ada yang mau disampaikan terkait dengan apa yang harus dibawa, topi, sepatu, kaos putih atau kaos hijau atau kaos merah, PDI Perjuangan atau apa? Sementara belum ada, Pak, karena Belum ada. semuanya sudah tertera di surat pemanggilan klasik, Pak. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya, sesuai dengan surat pemanggilan itu, sudah jelas. Baik. Nah, sekarang bagaimana saya yakin Anda sudah menulis laporan aktualisasi dengan baik. Cuma benarnya saya tidak tahu. Oleh karena itu, bahwa mohon catatannya, Pak Teguh mau memberikan contoh penulisan laporan yang benar dan yang salah. Tolong dengan catat contoh ini, nah, nanti dengan bisa membuat kesimpulan sendiri. Apa yang harus ditulis, bagaimana menulisnya, bagaimana tata letaknya, bagaimana penomorannya. Begitu ya. Baik, mohon izin share materi. Semoga cepat selesai. Sebentar. Oh, saya tak ngecas listrik dulu sebentar. Es. Tolong nanti diperhatikan tata penulisan ini sehingga nanti tidak ada pembetulan. Kemarin itu banyak.
hanya nulis saja kok salah. Misalnya MTS Negeri 2 Kudus. Masa nulisnya MTS-nya juga besar, N-nya besar juga gandeng, duanya juga gandeng. Harusnya kan MT itu besar, S-nya kecil. Spasi N, spasi 2, spasi Kudus ya. Itu hal-hal seperti itu kadang-kadang di halaman judul kan nampak risih begitu. Tata tulis seperti itu. Ya, baik. Saya share dulu. Ya, ya. Baik, peserta latsar bisa melihat contoh ini ya. Baik, laporan aktualisasi. Ini contoh ya. Tolong kalau seperti ini kan laporannya agak besar saja. Ya. Kemudian seperti ini kan contoh yang sebenarnya ringan, tapi kadang-kadang seperti ini coba. Jangan perhatikan hal yang sepele, yaitu pemanfaatkan e-book interaktif mata pelajaran informatika kelas 10 di MAN 2 Semarang. Nah, seperti ini kan kira-kira Anda bingung enggak? MAN 2 Semarang. Nah, seperti ini sebenarnya kurang pas ya. MAN 2 Semarang. Itu MAN 2 Semarang itu yang ada di Kabupaten Semarang, apa yang ada di Kota Semarang. Nah, seperti ini kan kurang jelas. Maka itu nanti tolong di, ditekankan. Kelas 2 di MAN 2 Kabupaten Semarang di Tengaran misalnya. Itu kan jelas. Nah, oleh karena itu nanti tolong juga bagi yang KUA itu kadang-kadang sering salah itu calon-calon penghulu-penghulu itu. Hanya apa di KUA Trucuk titik. Harusnya kan di KUA Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Jadi tolong nanti ditulis sampai kabupatennya, kabupatennya. Begitu ya untuk yang pakai kabupaten. Kalau dosen kan memang jelas tuh misalnya apa UIN Wali Songo, nah jelas di Semarang. Kemudian juga nanti tolong jabatan itu ditulis nggih. Jabatan itu kadang-kadang di halaman pertama nggak ada. Oleh karena itu tolong eh, calon guru ahli pertama begitu. Calon penyuluh atau penghulu ahli pertama dan sebagainya. Sehingga penguji dan moderator itu tahu di halaman judul itu tentang identitas lengkapnya. Kemudian berikutnya, nah, ini contoh ini orang yang kurang teliti ya. Nah, Anda teliti harusnya. Di ini ya, di sini MAN 2 Semarang, betul enggak? Betul kan? MAN 2 Semarang. Di bawah ya, berubah jadi MAN 3 Semarang. Nah, itu kan hal yang sepele tetapi tidak benar. Mereka itu tolong nanti jenengan baca milik jenengan ya. Kemudian untuk penomoran kalau di halaman judul sampai sebelum bab pendahuluan berarti pakai Romawi kecil. Nah, selanjutnya lembar pengesahan sudah oke. Nah, saya saja. Nah, ini perhatikan. Kata pengantar ini baik ya, sudah pakai paragrafisasi. Tetapi tolong antar paragraf nggak usah pakai spasi.
Ya, ini kan pakai spasi. Kalau kalau enggak, ini indennya yang tidak nol ini. Ya, seakan-akan kayak diselangi spasi. Ini enggak perlu. Ya. Kemudian ini juga salah ini peserta ini adik-adik. Salahnya di mana? Salahnya adalah harusnya angka 1, 2, 3 itu rata kiri dari sini. Rata kiri. Mengapa kok harus menjorok ini? Ya, rata kiri aja. Ya, itu ya. Ini masih pakai spasi. Nah, ini kan tidak konsisten. Di atas tidak pakai kabupaten, di sini pakai kabupaten. Ini mungkin penulisnya bingung. Daftar isi, tolong nanti daftar isi diperbaiki ya. Daftar isi itu adalah bab 1 titik pendahuluan, gitu ya. Bab 1 titik pendahuluan atau kalau memang yang apa otomatis nanti mengikuti saja. Kemudian yang betul sebenarnya A, B, C, D ini lulus pendahuluan, gitu. Jadi nanti lurus-lurus ke sini. Begitupun bab 2 deskripsi nanti yang A, B, C, D itu dibuat lurus, gitu ya. Monggo sebisanya lah. Paling tidak salah sedikit nggak apa-apa, tapi mendekati betul. Ya. Kemudian daftar tabel ini kurang kurang 1 spasi dari judul, nanti di enter. Tolong ini apa? Biar nanti penguji itu sudah oke, sudah tanda tangan. Kemudian bawahnya daftar gambar ini sudah betul, sudah ada spasinya. Bab pendahuluan sudah seperti ini bagus nih. Latar belakang A, bab 1 pendahuluan A titik latar belakang spasi menjorok ke dalam bagus. Ini sudah betul ini. Ini sudah betul seperti ini. Rapi kan enak ini dipandang. Nah, tapi yang bab 2 salah yang B. Kurang pasnya di mana? Harusnya angka 1, 2, 3, 4 ini lurus T. Lurus T. Begitu yang ini. 1 itu lurus M. 2 itu terus nah, lurus ke sini. Itu ya nanti dirapikan. Ini sudah betul. Pakai C nomor 1 ABC. 2 titik AB. Betul, sudah betul. Tapi cuman tata letaknya yang belum pas. Nah, ternyata nulis kan juga perlu aturan. Ruang lingkup ini juga masih kurang pas. Monggo Mas, ada apa? Masuk sana sebelah kanan. Masuk aja. Ah, itu. Nah, di sini ruang lingkup sudah bagus menjorok masuk. Cuman ini kurang kurang lurus R. Saya kira itu tata tulis yang penting. Bab 2 deskripsi aktualisasi sudah seperti LA, A titik deskripsi, 1 lurus D dan seterusnya. Nah, 2 visi misi, ya. Silakan nanti harusnya visi itu nanti menjadi A kecil, misi B kecil, nilai-nilai organisasi C kecil. Ini kan nggak diberi nomor ini. Harusnya ini apa? A kecil. Terus kemudian ini menjadi apa? 1 dalam kurung, 2 dalam kurung, 3 dalam kurung, 4 dalam kurung. Ya. Metrik kegiatan, nah, ini kurang ke sini aja, nanti dirapakan ke sini. Ya, ini sudah metrik seperti yang dulu Anda buat. Ini kan sudah ada nomor di sini, ya. Nomor sebaiknya di sini ABC saja, ABCJ aja. Karena sudah nomor induk di sini. Tapi kalau sudah mau pakai nomor ini juga nggak apa-apa. Tapi yang paling paling rapi adalah karena ini sudah ada nomor, diberikan menjadi nomor 1 persiapan.
Dan persiapan itu kan nomor satu. Kemudian dibeberkan kan menjadi A, B, C, D saja. Ini kan menjadi harusnya betul sebenarnya ini dibeberkan menjadi A, ini harusnya menjadi satu dalam kurung, dua dalam kurung, tiga dalam kurung kalau bisa begitu. Tapi kalau enggak ya sebisanya. Ini kan nomornya sudah di sini. Persiapan diberikan menjadi tahapan-tahapan. Kalau hanya satu saya kira nggak bisa diberi nomor nggak apa-apa. Nah itu contoh. Kemudian, nah bab tiga ini yang penting. Kalau di rancangan aktualisasi itu hanya terdiri dari bab satu, 2, 3, untuk laporan menjadi 4 bab. Bab satu, bab 2. Bab tiganya apa? Pelaksanaan aktualisasi. Ya, pelaksanaan aktualisasi itu ada dua. Yang pokok, A. Capaian aktualisasi, B. Kendala. Bisa ditambahi C. Tindak lanjut. Rata-rata yang sudah seminar itu ditambah C, tindak lanjut. Walaupun hanya mungkin setengah halaman, tidak apa-apa. Ya, mungkin di panduan nggak ada tindak lanjut. Karena nanti akan ditanyakan oleh penguji. Tindak lanjut Anda itu setelah seminar dan kembali ke tempat tugas dan sudah menjadi PNS itu mau ngapain dengan aktualisasi saya ini? Apa sudah ditinggalkan? Apa mau melakukan inovasi apa? Begitu. Jangan ditanya. Itu pasti ditanya itu. Ya. Jadi tolong dipersiapkan tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan. Kalau yang membuat aplikasi mungkin ya pengembangan aplikasi yang lebih bervariasi. Penerapannya di seluruh kelas misalnya. Kalau guru. Kemudian tolong nanti ingat bahwa tulisan di tabel itu fontnya 10, spasinya 1. Tolong. Ya. Kemudian di sini sudah bagus, ada persiapan kapan dilakukan, ya. Nah, tabel ini sudah bagus, cuman lebih baik dan lebih benar lurus C. Garis ini lurus C. Ya. Ini spasinya masih lebih dari 1, ini sudah 1. Kan jadi yang berenjak. Kemudian di bagian keterangan jenengan screenshot bukti fisiknya, ya. Kayak taruh meja. Ya, taruh meja. Ya, sorry. Saya ulangi. Ini nanti spasinya berapa? 1. Fontnya 10. Oke. Nah, biar rapi. Anda sarjana masa hanya tata tulis saja enggak tahu. Apalagi Bu Amirah, besok penguji itu Dokter Amirah itu orang bahasa. S1, S2, S3 bahasa. Jadi dia akan tahu tentang tata tulis nanti daripada Anda diorak-arik. Kan malah Anda kan malah repot. Disuruh ngeprint ulang juga repot. Karena dia juga orangnya rigid ya. Jadi tolong apa yang saya sampaikan itu Anda perhatikan sehingga seandainya ada perubahan itu hanya sedikit. Dan saya yakin nanti Anda akan beres lah, nyaman. Dibuat happy ya. Anda akan datang ke Semarang, be happy, be natural, kemudian jaga kesehatan. Ya. Ada pepatah one apple keep a doctor away. Nah, itu nasihat yang luar biasa. One apple, satu apel akan menjauhkan dokter dari Anda. Artinya apa? Kita harus makan buah. Artinya apa? Kita harus makan yang baik dan bergizi, yang tidak membawa hal yang menjadi penyakit. Nah, tolong dari sekarang, karena ada yang mau seminar, kurang hati-hati, akhirnya wassalam. Nah, innalillahi.
Kemudian kalau Anda ini hanya nasihat saja. Kalau Anda itu mulai Selasa kegiatan, tolong Senin sore sudah sampai balik diklat, yang jauh terutama. Ya, nanti jangan sampai sudah pembukaan Anda belum belum hadir, itu nanti akan menjadi masalah. Ya. Yang jauh, tolong perhatikan betul. Datanglah Senin sore. Anda mulai kegiatan apa? Ya, betul Senin sore. Karena yang seminarnya itu Selasa, datangnya Minggu sore. Nah, itu tolong diperhatikan. Nah, saya ulangi di bab 3 aktualisasi, capaian aktualisasi, nama kegiatan, tahapan kegiatan, waktu pelaksananya kapan ya. Ini sudah ada waktu pelaksanaannya. Kemudian ini nilai-nilai berakhlak, output, keterangan itu screenshot saja. Yang kecil tidak apa-apa. Bukti fisik foto, link, suasana, diorama, dan sebagainya. Walaupun nanti juga jenengan print lampirannya. Sebagian, tidak harus semua. Sehingga ada keterangan di sini tetap jenengan ngeprint lampirannya. Walaupun sampel. Ya. Ya, baik itu ya. Jadi pengembangan konten, melakukan apa saja, kapan dilakukan, kemudian nilai-nilai berakhlak terkait berakhlak, outputnya apa, keterangan adalah screenshot sampai habis. Yang B, ya, saya tidak akan menerangkan satu-satu. Yang B adalah kembali ke portrait. Tadi kan landscape. Nah, kembali ke portrait B adalah kendala atau perubahan aktualisasi dan solusi. Yang tahapan mana yang ada kendalanya apa, solusinya apa itu saja, tidak harus semua. Kalau nggak ada kendala ya tulis saja tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Tapi pasti ada lah kendala. Kemudian yang berikutnya, rencana tindak lanjut silakan jangan tambahi, lurus di sini ya, C, di R. Kemudian jangan mau apa saja ditulis yang enggak ya semampunya Anda, boleh seperempat lembar juga boleh, 10 kalimat boleh. Tindak lanjutnya apa? Bab 4 adalah penutup. Nah, bab 4 itu penutup, simpulan, tulis seperti ini, A, simpulan sudah rapi. Ya, simpulan. B, rekomendasi, sudah rapi. Cuman ini harusnya geser di sini. Bagi penulis, ini penomorannya salah. Jangan pakai endal-endal ya. Seperti ini. B1, harusnya di sini apa? A kecil, B kecil. Begitu. Ya, dan seterusnya. Lampiran, monggo jangan nanti lampiran, jangan print. Untuk lampiran boleh tidak usah diberi nomor halaman. Biar fleksibel. Kemudian untuk daftar pustaka, mohon share yang kedua, daftar pustaka. Saya kira sudah semuanya sudah sarjana, sudah tahu cara menulis daftar pustaka. Tapi saya beri contoh biar tidak salah. Sebentar, saya share. Terakhir nih. Nah ini daftar pustaka. Bisa dilihat daftar pustaka. Nah,
Ini daftar pustaka ditulis seperti ini ya, adik-adik, seperti ini. Hanya ini masih sedikit kurang pas, cukup satu spasi saja. Ya. Ini kan lebih dari satu spasi. Ditulis seperti ini, satu spasi. Ini satu spasi jadi mepet, kemudian selang satu spasi, ini dengan ini juga satu spasi tanpa selang dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan pakai lebih, ini kayaknya 1/4 ini, 1/15 ini, buat satu spasi saja. Saya kira itu tata tulis ya, saya yakin laporan Anda itu baik karena sudah dikonsultasikan dengan mentor. Hal yang terpenting tolong buat PPT yang baik. Berikutnya, apa yang harus dipaparkan, tolong nanti dibuat yang baik dan tidak berbunga-bunga. Kemudian yang simpel-simpel saja, misalnya dimulai dari latar belakang, langsung saja apa intinya apa, jangan panjang-panjang. Nggak dibaca nggak apa-apa. Ya, kemudian langkah-langkah, judulnya apa, pemecahan solusinya ABCD apa, kemudian langsung ke bab 3 pelaksanaannya apa saja. Kemudian kendalanya apa saja yang pas kendala, nggak usah panjang-panjang. Tahapan nomor sekian, kendalanya ABC, solusinya ABC, selesai. Nggak usah diterangkan. Kemudian tindak lanjut juga begitu. Tindak lanjut, saya akan A, B, C, D. Jangan saya akan A, terus jangan terangkan. Saya akan B, jangan terangkan, nggak usah. Jadi karena waktu 7 menit itu nggak panjang loh Mas. Mbak, sedikit sebentar. Kemudian juga tindak lanjut dibacakan yang simpel, simpulan juga dibacakan poin-poinnya saja. Kemudian terima kasih, sekian. Wassalamualaikumnya nanti, karena kalau dibeli kesempatan untuk closing baru salam. Ketika Anda sudah sekian paparan saya kembalikan ke moderator. Begitu ya. Setelah Anda selesai paparan, sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, moderator silakan akan memberikan waktu kepada mentor 3 menit dari sekarang. Mentor selesai. Terima kasih. Saatnya penguji memberikan pertanyaan dan yang lainnya maksimal 8 menit dari sekarang. Selesai, baru nanti mentor akan memberi. Silahkan closing. Nah, Anda closing. Terima kasih kepada penguji, mentor, moderator. Wassalamualaikum. Jangan berbunga-bunga. Nanti kalau berbunga-bunga saya cut malah malu ya. Jadi cukup terima kasih kepada penguji. Nggak usah disebutkan namanya. Ingat ini. Kemudian terima kasih kepada mentor. Jangan terima kasih kepada mentor yang telah membimbing saya dan sebagainya. Jangan. Terima kasih kepada moderator yang sudah menjadi coach sejak awal sampai sekian sampai saya bisa. Jangan. Langsung to the point. Jadi cukup terima kasih penguji. Penguji lebih dulu. Mentor, moderator. Assalamualaikum. Atau semoga bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum. Itu lebih baik. Nah, itu ya rancangan aktualisasi menjadi laporan aktualisasi menjadi ujian atau seminar pada hari Rabu tanggal 19 kalau tidak salah. Tolong jaga kekuatan Anda. Bentar ini mau habis anunya. Listriknya mau habis. Mungkin ada hal yang mungkin Pak Teguh lupa dari Mas Rahman, Mbak Solihatul, Mbak Halimah, Mbak Vesti, Mbak Dia Ayu, Ivanka, Hardiani, Mbak Hani, Mas Ikhwan.
Mas Elang, ada yang mau disampaikan, bisa saja disampaikan dengan rileks saja, silakan. Mumpung masih ketemu Pak Teguh, masih pembimbingan. Silakan, Saya Bapak Solihatul Atik. silakan. To the point. Iya, Bapak, saya mau tanya untuk apa namanya judul laporan aktualisasi saya itu kan tentang personal branding dosen dan di sana saya membuat sebuah buku pedoman juga. Itu nanti di dalam keterangan itu, di dalam keterangan yang bab 3 itu cukup saya tempelkan covernya saja atau barcode-nya, Bapak. Boleh barcode dan covernya. Oh ya, baik. Untuk lampirannya berarti tidak di print semua ya, Bapak. Ya, Sampelnya cukup saja. barcode sama halaman awal, halaman judul ya, halaman depan lah. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Baik. Kemudian tolong jenengan juga itu bukunya online atau di print out? Mbak Solihatul, buku buku manual atau buku e-book? E-book itu tidak masuk dalam produk, dalam rancangan aktualisasi ini. Ya, Karena rancangan aktualisasi nanti itu berupa aplikasi yang akan digunakan oleh para dosen, Bapak. baik. Itu hanya Nanti buku panduan penggunaan. ya, jadi nanti linknya juga bisa jangan tunjukkan. Linknya ini, seandainya nanti penguji, coba diklik linknya, jangan siapkan. Baik, Bapak. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Mohon izin bertanya, Bapak. Monggo Mas Rahman. Untuk teknis minta tanda tangan dari coach, penguji, dan kepala BDK nanti seperti apa ya? Nah, baik. Jadi begini, dengan print dua ya, rangkap dua ya, rangkap dua. Satu untuk uh, dokumentasi Anda nanti bisa dibawa pulang. Yang satu nanti diserahkan di balai diklat. Itu yang pertama. Yang kedua nanti untuk antisipasi, kalau listrik mati, layar mati, Anda tetap bisa presentasi, membacakan itu. Yang kedua, untuk TTD-nya pas jenengan seminar saja. Jadi misalnya Mas Rahman itu seminar, selesai, sudah peserta berikutnya, Mas Rahman minta tanda tangan penguji dan mentor ataupun moderator. Tuh. Untuk TTD mentor, mentor kan di tempat Anda bertugas. Sebelum datang sudah TTD basah saja, jangan TTD elektronik ya. Yang penting tanda tangan basah biasa saja. Dicap ya boleh, enggak ada apa-apa. Tuh. Dicap mungkin semakin baik. Nanti coba Mas Latif komentarnya gimana. Kemudian ya untuk yang jauh ya tolong ini hati-hati dalam perjalanan. Yang paling jauh mana ini? Mas Rahman Semarang, Mbak Festi mana? Jogja Bapak, Jogja. tapi sering ke Semarang kok Bapak. Oh, sudah paham. Baik. Dekat-dekat. Mbak Halimah Karanganyar, Pak. Karanganyar. Berarti Karanganyar. mungkin ada travel ya. Ya, Nanti yang naik travel itu turun apa? Turun aja diantar ke Balai Diklat lebih nyaman. nggih. Misalnya nambah, terserah itu hak Anda. Mau nambah supir berapa itu kan tergantung komunikasi. Karena dari jalan raya, yang belum datang ke Semarang, dari jalan raya Terminal Banyumanik itu jauh. Kurang lebih kalau jalan ya 10 menit, kalau membawa tas capek. Bisa juga turun di Terminal Banyumanik, jangan turun yang di Kodam ya. Kalau turun yang di Kodam, yang pintu gerbang selatan itu ditutup. Sudah setahun, 2 tahun ini. Hanya pintu gerbang barat yang aktif. Oleh karena itu turunnya Terminal Banyumanik, bisa naik online Gojek, boleh terserah. Tapi bagi yang memang naik travel,
Ya, tolong karena saya amati itu datang itu semuanya yang naik travel itu diantar sampai halaman. Jadi nyaman. Jadi yang turun karena juga ini musim hujan, tolong sedia payung sebelum hujan sehingga Anda tidak masuk angin. Ada lagi pertanyaan? Izin Bapak, masih ada satu lagi. Silakan. Untuk ke PDK, apakah boleh menggunakan kendaraan pribadi, Bapak, seperti sepeda motor? Sementara ini yang datang banyak sepeda motor. Gimana Mas Latif kalau mobil boleh ya? Disarankan untuk tidak membawa mobil pribadi karena parkirannya terbatas. Kalau misalkan mau membawa mobil pribadi, maka bisa mencari parkiran parkiran di luar BDK. Mungkin bisa di Masjid Diponegoro minta izin sama masjidnya barangkali Di mana? seperti itu. Mungkin kalau misalkan nyari parkiran di luar bisa parkir di Masjid Diponegoro yang parkirannya agak luas tapi harus minta izin dulu sama pihak masjidnya. Hmm. Orang yang jogo Karena bilang. karena di BDK itu parkirannya terbatas. Ya. Begitu Mas, kalau sepeda motor kayaknya oke. Baik, Karena Pak. sepeda motor itu yang saya lihat bisa diparkir di beberapa tempat, di samping asrama bisa. Samping asrama. Terima kasih, Bapak. Oke. Ya, itu tentang transportasi. Mas Ilang mana rumahnya? Karanganyar, Pak. Ya bisa ya ke sini ya. Mau naik apa motor? Insya Allah motor, Bapak. Hati-hati ya. J, terima Karena kasih. keterangannya cukup jauh, tolong hati-hati betul. Jangan ngebut yang tidak ilmiah, tidak logik. Hujan lebat kok ngebut ya, jadi kan tidak ilmiah. Karena tidak memandang resikonya. Tolong hati-hati betul yang naik motor itu. Mbak Diah, mana Mbak Diah? Dalam, Pak. Saya dari Jogja. Purworejo. Oh, Purworejo. Iya, Purworejo naik efisiensi. nggih. Ya, ya. Mas Ikhwan Maulidi, rumahnya Oh, mana? Temanggung, Pak. Temanggung. Temanggung itu mungkin travel ya, ada nggak? Kayaknya Pakai motor Temanggung saya, Pak. motor aja. Ya, Oke. Bisa lewat Kaloran, Bandungan, bisa. Hati-hati ya. ya, Pak. Remnya dicek karena itu naik turun Oke, remnya. Pak. Mbak Hani mana rumahnya? Saya Banjarnegara, Pak. Nah, Banjarnegara mungkin ada travel ya, Mbak ya? Iya, travel ada. Oke, baik. Mbak Solihatul tadi mana rumahnya? Semarang, Bapak. Oh, dekat. Oke, wis. Tonggo. Baik, ya. Mbak Halimah mana Mbak Halimah? Tadi yang Karanganyar, Pak. Anyar. Mbak Oke. Vesti, Jogja. Solo Bapak, Karanganyar. Karanganyar. Oke, baik. Ya, saya kira pesan Pak Teguh tolong dijaga baik kesehatan lahir, batin, fisik. Jangan stres ya. Be happy sajalah seperti rancangan aktualisasi itu. Dan Anda nanti akan bertemu secara offline satu sama lain. Kalau kemarin kan secara online sampai sekarang. Tatap muka online sebenarnya Mas Rahman itu kayak apa? Mbak Vesti. Nah, besok akan menjadi satu kekuatan saling membantu satu sama lain ya. Jangan nanti tolong salah satu kalau ada membawa printer dan juga kertas kalau nanti mengisi. Siapa tahu kadang-kadang ada seperti kemarin saya moderator itu pengujinya tiba-tiba ganti. Otomatis kan Anda kan membuat halaman pengujian dan pengesahan itu kan berubah begitu. Walaupun mungkin kalau memang terpaksa tidak ada printer ya nanti minta tolong Mas Latif bisa. Kalau hanya satu lembar, dua lembar. Ada lagi pertanyaan untuk persiapan eh, Anda mau datang di Balai Diklat? Mas Latif ada yang mau disampaikan?
Yang laki-laki cukur ya, Potong rambut, ya, betul. maksimal Apalagi 1 Mas? senti. Berapa? Maksimal 1 sentimeter. Cara Maksimal. tahunya, Heeh. cara tahunya kalau masih bisa dijambak rambutnya berarti masih panjang. Ya. Ya. Mas Rahman nggak perlu potong rambut, Mas mungkin. Siap, Bapak. Memang gaya saya seperti ini. Baik. Yang putri kerudungnya sudah diberitahu ya, Mas ya. Sudah ada Pak di surat pemanggilan. Baik. Perlu bawa korpri nggak? Kalau biasanya sih itu diumumkan di komunitas Pak biasanya. Baik. Kalau bawa korpri atau tidak. Dan kalau misalnya ada pengumuman yang itu sekiranya tidak ada di surat pemanggilan, itu biasanya diumumkan di komunitas. Jadi harap pantau komunitasnya ya. Jadi kalau ini berarti komunitas periode 9. Biasanya info di situ. Baik. Tolong Anda selalu update WA ya. Jangan 2 hari sekali baru buka WA. Setiap 30 menit buka WA. Dapat tahu ada berita yang baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Selamat mempersiapkan semuanya. Sehat selalu, semangat selalu, kuncinya satu. Selalu tersenyum kepada siapapun dan kapanpun. Walaupun mungkin hati sedih, pikiran, usahakan hibur diri Anda. Di situ ada kesulitan, di situ ada kemudahan, di situ ada masalah, di situ pasti ada solusinya. Semangat selalu peserta Laca, Pak Teguh selama coach, kalau ada kekurangan mohon maaf, dan saya mendukung sekali sehingga Anda untuk datang di Balai Diklat untuk mengakhiri kegiatan Latsar ini dengan baik, benar, selamat, sehat. Saya kira itu tidak ada yang mau ditanyakan. Saya beri waktu kesempatan sekali lagi. Baik, mari kita tutup. Cukup ya Mas Latif ya. Insya Allah cukup Pak. Baik, tolong dibuat yang baik untuk laporannya. Ditulis sejak sekarang, cukup dijepit saja, dijilid di Balai Diklat. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada hari Selasa dan hari Rabu. Tidak usah jenengan misalnya Rebu itu mau presentasi, kemudian malam Rabunya harus tilik ruangannya, mencoba layarnya, tidak usah. Ya istirahat saja. Yang penting nanti waktu hari Rebunya Anda mau apel itu dengan bawa semua laptopnya, perangkatnya, taruh di kelas, baru tinggal apel. Rata-rata yang menjadi masalah seperti tadi dan kemarin itu, laptop perangkatan masih di kelas, masih di kamar, apel selesai jam 8, mendadak balik ke kamar, pengujinya sudah siap online dan akan segera ada kegiatan lain, jadi ribut. Oleh karena tolong besok jenengan kalau mau hari Rabu mau apel dibawa perlengkapannya semua, ditaruh di ruangan, kemudian ke halaman mengikuti apel. Saya kira itu hal-hal sepele, tapi menghambat apalagi yang di lantai 2, yang di lantai 3, dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Silakan leave room. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak. Oke.